Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan desain pabrik kimia menggunakan Microsoft Visio. Nah, untuk topik pembahasan kali ini yaitu ada yang pertama yaitu interface dari Visio itu sendiri, jadi gambaran dari Visio, kemudian ada PFD dari pompa, clarifier, mixer, reaktor, dan juga solid transport dan solid reduction. Nah, ini merupakan tampilan awal dari flowsheet equipment ketika kita membuka dari Visio itu sendiri. Nah, untuk kita nantinya dapat memulai untuk membuat suatu flowsheet di Visio, kita dapat memilih langkah awalnya, yaitu di sini ada dari more shape, lalu kita ada beberapa pilihan, lalu biasanya kita menggunakannya engineering. Nah, dari engineering itu sendiri nantinya ada electrical engineering, mechanical engineering, dan proses engineering. Nah, untuk yang biasa digunakan di teknik kimia, kita biasanya menggunakan yang proses engineering, sehingga nantinya kita dapat memilih equipment yang tersedia, misalnya heat exchanger, pump, dan juga vessel, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, ini merupakan beberapa tampilan apabila kita memilih dari beberapa, misalnya ada equipment general, di sini ada misalnya siklon, kemudian ada ball mill, crusher, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian set ke bawah dan memilih apa yang kalian butuhkan. Kemudian ada equipment heat exchanger di sini. Nah, biasanya yang dibutuhkan yaitu ada heat exchanger, kemudian kondensor, kemudian boiler, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat dan cari di bagian heat exchanger. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu equipment pump. Nah, di sini kalian sudah mempelajari tentang centrifugal pump, rotary pump, dan jenis-jenis pump yang lainnya. Nah, itu yang nantinya kalian akan butuhkan. Kemudian ada di sini vessel. Nah, biasanya kalian menggunakan misal clarifier di situ, kemudian ada tank berupa nantinya adalah furnace, kemudian vessel, autoclave itu biasanya dibuat untuk reaktor, kolom destilasi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di bagian dari equipment vessel. Untuk PFD dari pompa sendiri, di sini pompa sendiri kan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu fluida dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, dari pompa kalian sudah belajar ada yang positive displacement pump dan juga non positive displacement pump. Nah, itu kalian sesuaikan dari jenis pompa yang sesuai dengan keadaan bahan yang akan dipindahkan gitu. Apakah nanti menggunakan centrifugal atau rotary atau reciprocating dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada PFD clarifier. Nah, ini berhubungan dengan modul sedimentasi karena unit ini biasanya digunakan di pengolahan air limbah atau air minum untuk memisahkan partikel padatan yang terlalu dari air atau cairan lainnya. Jadi ini merupakan gambar dari clarifier. Nah, kemudian ada mixer yang berhubungan dengan modul tangki berpengaduk. Nah, di sini biasanya digunakan untuk mencampurkan atau mengaduk bahan-bahan yang berbeda dalam jumlah besar membentuk campuran yang homogen. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu apakah dia pengaduknya menggunakan propeller atau turbin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi poin pemilihan yang perlu diperhatikan juga. Selanjutnya ini merupakan reaktor ya. Jadi yang biasanya digunakan yaitu ada CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor, dengan jaket pendingin. Misal dia apakah dari reaktornya bersifat eksoterm atau endoterm. Nah, di situ apa yang dibutuhkan di jaketnya, ataupun dari reaktornya ternyata tidak menggunakan jaket tapi menggunakan coil. Nah, di situ ini berhubungan juga dengan modul panas reaksi.
Jadi pengaplikasiannya di sini. Jadi kalian tahu reaksi tersebut apakah menghasilkan panas atau membutuhkan panas seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini merupakan Friedis bed reactor. Nah, ini nantinya berhubungan dengan modul fluidisasi. Nah, di sini nantinya apakah dari solid itu berkontak dengan gas lalu nantinya terjadi proses fluidisasinya. Nah, itu kalian harus mempelajari bagaimana proses terjadinya proses fluidisasi itu, apa syarat-syaratnya. Selanjutnya ada solid transportasi atau alat yang digunakan untuk memindahkan material padat dalam jumlah besar dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi ini berhubungan dengan modul screening ya. Jadi ada alat untuk transportasi padatan, apakah itu bed conveyor yang digunakan, kemudian bucket elevator, atau ada jenis yang lain, misalnya pneumatic conveyor atau vibrating conveyor dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Apakah dari posisinya itu horizontal, vertikal, atau membutuhkan beberapa gerakan vibrating untuk dia dapat mentransportasikan dari bahan tersebut. Kemudian ada solid reduction. Nah, di solid reduction ini juga perlu perhatian. Jadi apakah dari bahan itu membutuhkan jenis yang hanya misalnya adalah dari ball mill atau ternyata hammer mill atau jaw crusher, gyratory crusher atau dan lain sebagainya. Itu dari teman-teman harus sudah tahu gitu ya. Ini cocoknya menggunakan yang jenis apa untuk mengecilkan ukuran dari bahan padatan tersebut. Nah, di buku Ulrich sendiri ini ada Guide to Chemical Engineering Process Design and Economic. Nah, di sini kita dapat mendapatkan penjelasan beberapa hal, misalnya tentang flowsheet symbol untuk stream dan juga designation and identification. Nah, misalnya di sini ada simbol dan juga definisi dari proses stream itu. Misalnya di sini ada simbol yang awal itu untuk raw material masuk, jadi bahan masuk. Kemudian ada dari produk yang selesai. Nah, itu disimbolkan dengan hal seperti itu. Nah, kemudian ada yang misalnya di situ persegi itu menunjukkan temperatur, kemudian ada yang bulatan itu menunjukkan dari tekanan, kemudian ada yang seperti belak ketupat itu menunjukkan nomor dari stream atau garis yang masuk seperti itu. Jadi itu merupakan simbol-simbol yang dibutuhkan. Nah, yang sebelah kanan misalnya di situ ada CTW, misalnya cooling water, kemudian ada beberapa simbol yang lainnya, misalkan SC adalah sistem kondensat. Ini merupakan simbol-simbol yang biasanya digunakan di utilitasnya ya. Nah, kemudian ini ada beberapa gambar ya dari macam-macam peralatan-peralatan yang biasanya digunakan. Jadi di sini nanti akan aku share juga untuk filenya ini, jadi kalian bisa melihat dari gambar-gambar instrumen dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh uraian proses pabrik dari amonium nitrat. Jadi di sini ada blok diagram yang nantinya ada sedikit penjelasan di bawahnya. Nah, nantinya kalian akan membuat flowsheet pengembangan menggunakan Visio yang seperti dijelaskan di awal tadi. Nah, misalnya di sini bahannya adalah gas dari amonia, kemudian ada asam nitrat direaksikan ke dalam reaktor bubble berpengaduk dengan reaksi pembentukan amonium nitrat sebagai berikut. Nah, NO3 dicampurkan dengan NH3 dalam bentuk gas
menjadi NH4NO3. Oke, jadi contohnya seperti ini untuk pengembangan flow-sheet visionya ya. Jadi tadi kan bahannya adalah HNO3 dalam bentuk liquid. Nah, untuk tangki penyimpanannya kita harus memilih tangki penyimpanan yang sesuai dengan liquid. Nah, kemudian untuk NH3 itu kan berbentuk gas. Tentunya tangki penyimpanan dari HNO3 dan juga NH3 dalam bentuk gas berbeda. Nah, kemudian sebelum masuk reaktor, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya adalah dari suhu bahan masuk reaktor itu harus diperhatikan. Nah, misalnya di sini untuk mentransferkan dari tangki penyimpanan ke reaktor dibutuhkan pompa untuk mengalirkan. Nah, itu kalian harus menambahkan pompa di situ. Nah, kemudian untuk menaikkan daripada suhu yang sesuai dengan reaktor, kalian tambahkan misalnya heater di situ. Nah, jadi komponen sebelum masuk ke reaktor itu adalah ada pompa dan juga heater untuk bahan HNO3. Nah, untuk bahannya NH3, tentunya ini dalam bentuk gas, mengalirkannya adalah tidak menggunakan pompa ya. Jadi ditambahkan untuk yang sesuai dengan gas. Kemudian kita juga menambahkan heater juga atau untuk memanaskan. Nah, di situ untuk menyesuaikan suhu di reaktornya. Lalu di bagian reaktor di situ karena untuk NH3 adalah dalam berupa gas, tentunya dia untuk aliran masuknya adalah dari bawah. Nah, sementara untuk yang HNO3, nah itu dalam bentuk liquid, dia masuknya dari atas. Nah, di situ tentunya ada sparcher ya untuk memasukkan dari gasnya ke reaktor sehingga nantinya kedua bahan tersebut dapat berkontak dan ditambahkan dengan ada pengaduk di situ untuk meratakan pencampuran atau reaksi dari kedua bahan tersebut. Nah, di situ setelah terjadinya reaksi nantinya akan terbentuk dari produknya. Nah, di situ perlu juga dialirkan dengan menggunakan pompa karena untuk dari produknya berbentuk sudah aqueous. Nah, di situ nantinya akan diteruskan ke bagian-bagian selanjutnya yang perlu untuk kalian pikirkan apa alat-alat penunjang sebelum dia masuk ke alat-alat inti yang disebutkan di blok diagram di atas. Oke, ini contoh yang lain yaitu ada flowsheet pabrik pupuk superfosfat. Nah, kita identifikasi dulu ada dua bahan yaitu fosfat rock dan juga sulfurid acid di sini. Nah, dari bahan fosfat rock ini bentuknya padatan sehingga di situ diperlukan untuk pengejaran ukuran dan juga screening. Nah, untuk yang sulfurid acid ini bentuknya larutan. Nah, di situ ternyata diperlukan untuk pengenceran terlebih dahulu sebelum nantinya dimasukkan ke proses reaktor rotary drum. Nah, dari situ kita bisa lihat sebenarnya sebelum dilakukan reaksi itu ada beberapa tahapan yang harus disesuaikan sebelum nanti kita reaksikan antara kedua bahan tersebut. Nah, dari ini adalah persiapan bahan baku ya. Nah, di sini ada simbol untuk bahan baku masuk ya. Kemudian ada yang bulatan itu adalah menunjukkan tekanan, kemudian dari yang kotak atau persegi panjang itu menunjukkan suhu, kemudian yang belah ketupat itu merupakan nomor aliran dari prosesnya. Nah, kemudian untuk masing-masing alat juga ada penamaan atau simbol tersendiri. Misalnya di situ untuk tangki penyimpanan dari sulfuric acid F120, kemudian untuk pompa L121 dan lain
sebagainya. Nah, itu bisa kita tinjau juga dari pembagian proses. Jadi misalnya untuk proses yang persiapan bahan baku yang sebelum reaktor itu dimulai dari angka 100. Jadi untuk yang pertama misalnya di bahan baku fosfat rock itu kan F110. Nah, ini merupakan alat utama. Kemudian untuk alat penunjang itu akan diberikan angka setelah dari angka dari alat utamanya. Misalnya untuk di situ ada belt conveyor. Nah, itu kan 111, kemudian selanjutnya paket elevator 112, kemudian selanjutnya nah ini masih mengacu ke alat dari proses penyimpanan ini. Jadi ini adalah alat penunjang. Nah, sama halnya dengan sulfuric acid. Ini yang menjadi perhatian adalah di tangki penyimpanan 120. Kemudian untuk yang lainnya itu mengikuti dari angka tangki penyimpanannya. Jadi untuk misalnya pompa di 121, kemudian tangki pengenceran 122 dan selanjutnya. Nah, untuk yang bagian reaktor, nah ini dimulai dari angka 210 ya. Nah, kemudian setelah itu dari di situ ada D211, itu berarti alat penunjang dari reaktornya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah proses separasi dari bahan baku untuk menjadi produk yang nantinya akan diedarkan. Nah, itu dimulai dari angka 310 itu tadi. Oke, dan yang perlu diperhatikan selanjutnya di sini juga ada yang garis merah putus-putus itu adalah steam ya. Untuk yang garis biru itu adalah cooling water. Garis biru agak tua itu adalah proses water. Nah, di situ ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, dan juga nantinya itu akan ada dari masing-masing alat perlu untuk instrumen kontrol. Jadi misalnya di sini ada FC, kemudian LC, TC. Nah, itu adalah flow control, kemudian level control atau temperatur control. Nah, itu merupakan instrumen-instrumen yang mendukung untuk mengontrol jalannya proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu merupakan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kita nantinya membuat suatu flowsheet diagram dari suatu pabrik. Nah, mungkin untuk yang pas kali ini tidak sebegitu detail, namun ini merupakan gambaran ke depan bagi kalian. Jadi di UPAS nanti kalian pada saat membuat flowsheet pengembangan ya, kalian minimal kalian tahu ada alat-alat pendukung. Misalnya sebelum masuk ke reaktor ini perlu disesuaikan dari suhu, kemudian alat untuk transportasinya ada menggunakan pompa, atau apabila padatan dia menggunakan belt conveyor, paket elevator atau apa. Nah, itu kalian mempunyai alasan tersendiri kenapa memilih dari alat-alat tersebut. Nah, ini tadi beberapa equipment simbol-simbol ya, misalnya dari F tadi storage vessel, jadi untuk tanks, drum, kemudian receiver, bin hopper, dan silo. Nah, itu disimbolkan dengan F. Kemudian ada misal J tadi untuk conveyor. Nah, itu paket elevator, bed, pneumatic conveyor. Nah, itu disimbolkan dengan J. Nah, kemudian untuk pompa itu disimbolkan dengan L, dan untuk misalnya tadi reaktor disimbolkan dengan R, kemudian untuk V adalah vaporizer atau evaporator, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di penjelasan ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit ilmu tambahan bagi kalian. Semoga lancar untuk menjalani UPAS nanti dan terus semangat untuk menjalani proses-proses selanjutnya di teknik kimia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.